Mari kita sudah bincang-bincang melihat video. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan kegiatan Bapak Ibu selama aksi 2 berlangsung. Tentu mengikuti forma yang telah dikirim oleh Ibu Nurul, ditambah juga dengan indikator-indikator lain yang dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan kita punya pelaksanaan pembelajaran. Itu. Nah, saya kira itu Ibu Bapak sudah membuat video editing, sudah mengunggah juga video mentah. Tapi kemarin saya buka masih ada yang belum lengkap. Ya mungkin karena ini kan masih ada waktu untuk mengunggahnya. Karena ini kan baru refleksi. Saya dan Pak Polus akan melihat atau mendengarkan refleksi Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang bisa kami komentari itu, dan juga kepada partisipasi peserta yang diharapkan, karena salah satu komponen penilaian proses juga di sini saya ada lihat ada tanggung jawab, ada kerjasama, ada kebenaran tanggapan. Nah, itu yang saya lihat di partisipasi di penilaian proses selain penilaian produk, termasuk juga disiplin saya lihat gitu. Jadi ada disiplin, ada kerjasama, ada tanggung jawab, ada ide, ada tanggapan, ya Bapak Ibu. Oke, kita mengurutnya saja, ya semoga semua bisa menampilkan. Itu pun kalau tidak selesai kita anggap sudah terwakili. Ya, kita punya jatah waktu sampai jam 12.30. Mungkin Pak Wahyudin biasanya mengatur. Kita persilakan siapa yang pertama dan seterusnya. Terima kasih banyak Ayahanda Pak Pamong. Mohon izin. Pak Wahyudin pakai apa ini? Pakai ini komputer, Pak. Karena saya lihat Pak Wahyudin dua, saya lihat ini ada paisnya. Iya. Kemarin kesan mesti muter-muter sekolah Pak karena ribut, jadi saya masuk minta tolong ke penguasanya lab komputer di ruangannya. Mohon izin Pak untuk penampil pertama barangkali Pak Ridwan, nanti penampil kedua saya karena saya setting dulu ini komputernya. Saya tidak malu-maluin seperti kemarin. Saya pinjam laptop kemarin ternyata laptop tidak bagus juga Pak. Aduh malu-maluku Pak. Tapi dipersilakan Pak Ridwan. Budong dulu, budong. Nanti terakhir mungkin ke dekat timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, guru pamung dan rekan-rekan semua. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk mempresentasikan hasil refleksi aksi 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi masalah yang saya angkat di sini pada aksi 2 adalah kesulitan memahami materi, frekuensi denyut jantung dan gangguan pada sistem peredaran darah. Solusi yang saya pilih adalah penerapan model problem based learning berbantuan media video pembelajaran. Kemudian pada poin A, keterlaksanaan perangkat, aktivitas pembelajaran. Pada bagian penutup lupa menginformasikan kegiatan atau materi pada pertemuan berikutnya. Penyebab kegiatan belum dilaksanakan, konsentrasi guru terganggu akibat ada peserta didik yang ribut di luar kelas. Upaya yang dilakukan dan akan dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan, mengingatkan peserta didik untuk tidak berkeliaran di luar jam pelajaran dan di sekitar ruang kelas tempat pelaksanaan PPL. Kemudian poin B, capaian pembelajaran. Peserta didik belum mampu menganalisis perbedaan proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Penyebab kegiatan belum dilaksanakan, terbatasnya pengetahuan awal sebagian peserta didik pada materi sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, serta kurang aktif dalam diskusi kelompok. Upaya yang dilakukan mengingatkan peserta didik untuk membaca buku dan mencari materi sistem peredaran darah
di Google sebelum pelajaran tersebut dilaksanakan, dan mengawasi serta menyampaikan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam proses diskusi kelompok. Kemudian pada poin C, analisis hasil pemecahan masalah, indikator pencapaiannya 75% hasil belajar peserta didik mencapai KKM. Indikator yang belum memenuhi, secara klasikal terjadi peningkatan hasil belajar siswa tetapi peningkatannya belum signifikan. Peserta didik yang tuntas mencapai 80% dan yang belum tuntas 20%. Upaya yang dilakukan atau yang akan dilakukan memberikan arahan dan motivasi ke peserta didik untuk lebih rileks dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil analisis dari 25 peserta didik, 20 peserta didik mencapai KKM dengan persentase sebesar 80%, sedangkan 5 peserta didik tidak mencapai KKM dengan persentase 20% dengan rata-rata nilai 78,00. Ini yang hasil belajar siswa. Kemudian pada pembuatan video, rekaman suara pada video terdengar suara bising peserta didik dari luar ruangan. Penyebabnya kendalanya kurangnya tenaga pengajar yang hadir di sekolah disebabkan membantu dalam persiapan pelaksanaan UNBK. Upaya yang dilakukan atau yang akan dilakukan sebelum melaksanakan PPL terlebih dahulu menertibkan peserta didik kelas 9 dan kelas 7 dan memberikan tugas agar mereka tidak berkeliaran di luar jam pelajaran. Kendala teknisnya pada pertemuan 1 aksi 2 tidak ada. Kemudian pada pertemuan kedua aksi 2, keterlaksanaan perangkat, pada poin keterlaksanaan perangkat, pada bagian pembuka melupakan tahap mengecek kehadiran peserta didik. Penyebab kegiatan belum dilaksanakan, kurangnya konsentrasi akibat kelelahan mencari pengganti LCD yang dibawa kepala sekolah. Upaya yang dilakukan dan akan dilakukan mengecek ketersediaan LCD di sekolah atau menyiapkan LCD dari rumah sebelum berangkat ke sekolah. Pada poin B, capaian pembelajaran, analisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik belum maksimal dalam menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Penyebab kegiatan belum dilaksanakan, sebagian peserta didik tidak serius dan bercanda saat menonton video pembelajaran. Upaya yang dilakukan mengingatkan peserta didik untuk serius dalam menonton video sehingga bisa memahami materi yang dipelajari. Analisis pemecahan masalah, 75% hasil belajar siswa mencapai KKM, indikator yang belum memenuhi. Secara klasikal terjadi peningkatan hasil belajar siswa, namun masih ada sekitar 12% siswa belum tuntas. Upaya yang dilakukan memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik untuk tidak memperdulikan observer. Hasil analisis nilai dari 25 peserta didik, 22 peserta didik mencapai KKM dengan persentase sebesar 88%, sedangkan peserta didik tidak mencapai KKM dengan persentase 12% dengan rata-rata nilai 82,00. Ini yang nilai hasil belajar, terdapat 3 siswa yang tidak tuntas. Pembuatan video saya anggap tidak ada kendala. Kemudian pada poin kendala teknis, LCD tidak tersedia di sekolah. Penyebab kendalanya, kepala sekolah membawa LCD yang akan digunakan untuk kegiatan PPL. Upaya yang dilakukan dan akan dilakukan mengecek ketersediaan LCD di sekolah atau menyiapkan LCD dari rumah sebelum berangkat ke sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Ridwan yang telah bersedia menjadi penampil pertama hari ini. Mohon izin Pak Ridwan, sebelum ke Bapak dosen dan Bapak guru tamu, tadi kan
diminta sesama kita dulu berpartisipasi, dilihat tanya partisipasinya. Kan? Hanya mau bertanya, dari aksi 1 dan aksi 2, bagaimana peningkatan hasil belajarnya, Dinda? Kalau pengalaman saya kan memang kesulitan materi itu di bagian-bagian terakhir lebih berat daripada materi-materi awal kan. Nah, bagaimana dengan hasil belajarnya? Apakah ada peningkatan dibanding dengan yang aksi 1 kemarin? Kami. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Wahyudin. Mohon izin untuk menjelaskan pada aksi 1 pada aksi 2 pertemuan pertama sekitar siswa mencapai ketuntasan itu sekitar 80%, dan siswa yang tidak tuntas itu sekitar 20%. Jadi kalau dilihat dari jumlah peserta didik, dari 25 peserta didik, ada 20 peserta didik yang tidak tuntas dan 5 yang tidak tuntas. Kemudian pada aksi 2 pertemuan 2 itu terjadi peningkatan ketuntasan peserta didik. Bisa dilihat dari persentase ketuntasannya. Di sini ada dari 25 peserta didik meningkat jumlah siswa yang tuntas, jadi dari 20 menjadi 22 dengan persentase 88% peserta didik yang tidak tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas dari pertemuan 1 yang 5 peserta tidak tuntas menjadi 3 peserta tidak tuntas. Kemudian terjadi juga peningkatan rata-rata nilai dari 78% rata-rata di pertemuan pertama, itu meningkat di pertemuan kedua dengan rata-rata 82%. Saya kira itu, jadi bisa disimpulkan bahwa ada peningkatan ketuntasan siswa atau ada peningkatan hasil belajar siswa dari pertemuan 1 ke pertemuan 2. Saya kira itu dari saya, Pak. Terus kira-kira apa sebabnya ini ada siswa yang belum mencapai nilai KKN, Bunda? Iya, Pak. Ya. Jadi dari pertanyaan Pak Wahyudin, mengapa dari 25 peserta didik masih ada sekitar 3 peserta didik yang belum tuntas? Jadi menurut analisa saya, jadi ketika siswa dalam proses pembelajarannya itu bisa dilihat di pembahasan capaian belajar, masih ada sebagian peserta didik yang tidak serius. Jadi saya memahami bahwa dari 3 siswa yang tidak tuntas itu, saya menganggap bahwa mereka tidak serius atau acuh tak acuh dalam proses pelaksanaan pembelajaran seperti diskusi, menonton video, dan menanggapi temannya saat melakukan presentasi. Saya kira dari itu. Mantap sekali, Dinda. Mantap sekali. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa andai kata siswanya lebih serius, kemungkinan bisa tuntas 100%. Terima kasih banyak, Pak Ridwan. Bagaimana teman-teman yang lain? Dipersilahkan dengan hormat, teman-teman. Mari kita ramaikan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, Guru Pamong, dan rekan-rekan semuanya. Nah, di sini untuk Pak Ridwan Nasir, luar biasa ya, apresiasi untuk penampilan pertamanya pada pagi hari ini. Nah, di sini tadi yang bagian pertemuan berapa tadi saya melihat di situ tadi ada LCD yang dibawa kepala sekolah tadi, Pak. Iya, pertemuan kedua, Bu. Boleh dilihat yang pada bagian ini, Pak. Nah, di sini kendala teknisnya, Bu. Iya. Berarti di sini pas pembelajaran itu kan tidak menggunakan LCD berarti. Bisa Bapak jelaskan cara Bapak mengatasi permasalahan ini kira-kira bagaimana gitu, Pak? Iya, Bu. Mohon izin menjawab, Bu. Jadi di sekolah memang itu ada 2 LCD tersedia. LCD yang pertama digunakan untuk persiapan NBK. Itu kan NBK sekolah saya itu di kota, jadi antara jarak sekolah dengan pelaksanaan NBK jauh. Jadi itu LCD yang pertama dibawa ke tempat NBK. Jadi hanya satu tersedia di sekolah. Kemudian
pas malamnya saya menganggap bahwa LCD yang satu tetap masih berada di sekolah, tapi ternyata pas malamnya itu diambil sama kepala sekolah karena ada kegiatan yang mendesak. Jadi untuk mengatasi pertanyaannya Bu Nur, apakah ada LCD yang digunakan atau tidak, ada Bu. Jadi saya waktu itu mencari LCD, mungkin dibilang hari-hari sial ya, karena antara sekolah saya dengan sekolah lain ada sekolah yang berdekatan. Saya coba telepon teman itu mengatakan bahwa ada LCD di sekolah, tapi saya bawa kuncinya. Jadi di antara rumah teman dengan sekolah itu agak jauh, jadi dia tidak bisa. Jadi pas saya ke sana, saya cek, ternyata di lemari dan yang ada di sekolah tidak ada yang bawa kunci. Jadi saya coba ke sekolah lain lagi. Jadi saya berpindah-pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain untuk mencari LCD. Jadi pas di sekolah yang kedua saya tempati ada LCD-nya, tapi laptop saya pakai HDMI, baru tidak ada kabel HDMI-nya. Jadi saya coba-coba cari lain, ternyata ada teman sekolah yang punya LCD. Saya coba hubungi, ternyata ada LCD-nya berada di rumah. Kemudian secara singkat itu yang saya gunakan, tapi LCD yang dipunya teman itu tidak sebagus LCD yang berada di sekolah, artinya dari segi pencahayaan kurang maksimal. Jadi intinya saya tetap menggunakan LCD dalam proses pembelajaran, tetapi kurang maksimal. Jadi makanya saya di sini permasalahan pertama saya mengatakan bahwa pada bagian pembuka merupakan tahap mengecek kehadiran. Jadi penyebabnya karena konsentrasi akibat kelelahan. Jadi saya di sini kita semua mungkin tahu bagaimana jalan kalau di daerah-daerah pelosok yang berbatu sama agak-agak becek. Iya, tahu, Pak. Jadi saya antara sekolah dengan sekolah yang lain itu agak jauh, kemudian menguras tenaga. Jadi pada saat proses pembelajarannya itu saya agak merasa kelelahan karena proses pencahayaan LCD itu. Jadi makanya saya pada bagian keterlaksanaan perangkat itu kurang konsentrasi hingga lupa melaksanakan tahap mengecek kehadiran. Jadi saya tetap menggunakan LCD dalam proses pembelajaran. Saya kira itu. Luar biasa ya Pak Ridwan Nasir perjuangannya. Semangat. Saya tahu tuh kondisi jalan di pelosok itu memang luar biasa. Antar sekolah itu jalannya biasanya banyak bermasalah ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Nur Haslina. Bagaimana teman yang lain? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ayo kita bertanya-tanya ke Pak Ridwan tentang Sulawesi Barat ini. Bu Riana, sehat-sehat Bu Riana. Ini ada Pak Ridwan ini, Bu Riana. Kalau tidak ada, mohon izin saya kembalikan ke Bapak dosen dan Bapak guru kamu. Oke, Pak Bulus dulu. Pak. Kalau saya dengar kisahnya Pak Ridwan ini, bagusnya itu buat video perjuangan menjadi guru profesional. Gara-gara LCD saya ya Pak. Pemain perjuangannya harus balik ke sekolah kebudayaan untuk cari ini. Ya Pak Ridwan, masalah atas ini adalah kesulitan memahami materi. Ya. Selesaikan dengan PBL berbasis video. Ya. Di mana apa indikator keberhasilannya Pak yang Pak Ridwan ukur bahwa kesulitan belajar ini terpecahkan begitu? Iya Pak. Saya mengambil patokan untuk mengukur apakah
apakah solusi yang saya terapkan itu berhasil atau tidak. Itu saya lihat dari ketuntasan hasil belajar siswa, Pak. Jadi pada aksi 1 pertemuan pertama saya melihat bahwa solusi yang saya terapkan itu cukup berhasil dengan nilai persentase ketuntasan siswa 80%. Artinya dari 25 siswa 20 siswa yang tuntas dan hanya ada sekitar 5 yang tidak tuntas dibanding dengan sebelum ada penerapan ini. Jadi sebelum ada penerapan model PBL dengan perbantuan video, hanya ada sekitar 20-30% yang tidak yang tuntas. Tapi setelah ada penerapan ini terjadi peningkatan hasil belajar sekitar 60%. Di kegiatan 1 maksudnya di pertemuan 1 Bapak menggunakan apa? Di kegiatan 1 Pak, sama cukup model PBL. Di pertemuan 1 model PBL berbantuan video, cuma materinya yang berbeda, Pak. Kalau di pertemuan pertama itu materinya frekuensi denyut jantung, dan kemudian pada pertemuan 2 gangguan pada sistem peredaran darah. Tetapi solusi yang saya terapkan sama, Pak, penerapan model PBL dan berbantuan video. Sebelumnya maksudnya sebelum PPL ini pembelajaran selama ini Bapak laksanakan apa? Pakai apa untuk membelajarkan materi? Ya, jadi sebelumnya saya hanya melaksanakan dengan ceramah, kemudian evaluasi. Jadi proses pembelajarannya hanya berpusat sama guru. Jadi saya menganggap bahwa ketika proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, itu memunculkan kurang ketertarikan siswa pada proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan hasil belajarnya rendah. Tetapi dengan saya menganggap bahwa dengan penerapan model PBL berbantuan video itu dapat menarik antusias siswa dan memotivasi siswa, sehingga bisa lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran dan mengakibatkan hasil belajarnya meningkat, Pak. Artinya selama menggunakan metode ceramah sebelum menggunakan media ini, hasilnya jauh beda ya? Iya, Pak, jauh beda sekali, Pak. Bisa dilihat kalau bisa saya rata-ratakan hanya 30-40% siswa yang tuntas dengan metode ceramah. Tapi setelah dengan penerapan model PBL dan berbantuan video, itu meningkat drastis, Pak, dari 30-40% yang tidak tuntas menjadi 80% siswa yang tuntas, Pak. Itu dilihat dari hasil belajar siswa. Enggak mungkin. Ya. Jaringan saya yang bermasalah. Ya, oke. Kira luar biasa Pak Ridwan. Ya, tapi Pak Ridwan kan PBL ya? PBL. Tidak ada kendala, Pak, selama ber-PBL? Karena saya lihat di keterlaksanaan perangkat ini hanya di bagian penutup saja. Ya, berarti sintaks itu terus. Kan salah satu komponen dari PB itu mengumpulkan data atau melakukan penyelidikan. Apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Iya, Pak. Mohon izin menjawab, Pak. Jadi ya. Di aksi 1, Pak, saya menggunakan model PBL. Kemudian di aksi 2 saya juga menggunakan PBL. Jadi sudah ada keterbiasaan siswa dalam sintaks PBL. Jadi pelaksanaan PBL pada
Pak, itu hampir berjalan lancar, walaupun ada beberapa tahap yang dianggap belum maksimal. Jadi ketika misalnya kepada siswa berdasarkan proses pembelajarannya dibanding pelaksanaan pertemuan aksi 1 dengan aksi 2, siswa lebih aktif di aksi 2, Pak. Iya betul kan, berarti siswa sudah terbiasa Pak ya, sudah ada pengalaman sebelumnya, ya berarti ini salah satu dampak ya, dampak bahwa siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran seperti ini. Karena di situ kan memang solusi yang, kalau pengalamannya Bapak, ada siswa yang mampu merumuskan masalah Pak ya? Ada Pak, ada beberapa siswa yang setelah saya menampilkan pada pertemuan pertama, saya menampilkan gambar, pada pertemuan kedua menampilkan video, ada beberapa memang siswa yang merumuskan masalah atau memunculkan pertanyaan berdasarkan gambar atau video. Berarti kalau pertanyaannya itu Pak masih tingkat rendah, jadi Bapak juga biasakan membuat pertanyaan terbuka, artinya jawabannya terbuka. Itu perlu juga dilatihkan ke siswa. Kesulitan frekuensi denyut jantung. Itu kesulitannya frekuensi denyut jantung. Apa maksudnya itu Pak? Kesulitan apa kayak dipegang begini Pak? Oh, materi frekuensi denyut jantung. Di mana letak kesulitannya itu Pak? Tinggal denyut jantung. Kan biasanya kalau kita mau ini pegang, kita mau apa seperti ini dipegang ini, untuk mengetahui detaknya itu arteri yang dipompa dari pompa dari jantung. Iya Pak. Jadi memang pada pelaksanaan saya di pertemuan 1, Pak, saya melaksanakan percobaan mengukur denyut jantung dan nadi dengan beberapa aktivitas seperti duduk, berjalan santai, kemudian berlari. Di situ siswa mengukur denyut jantung dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, misalnya usia, jenis ya, Pak, betul Pak ya. Ke bawah lagi Pak, saya kira sudah mantap, ini sudah berhasil melatih siswa ber-PBH. Capaian Pak tadi, capaiannya ya hanya di perbedaan proses Pak ya, perbedaan besar itu yang siswa tidak tercapai Pak ya. Nah, kalau ini tidak tercapai kan bisa dibuatkan dalam bentuk simulasi ya, walaupun tidak dirancang dalam pembelajaran ya, untuk bisa bahwa ini namanya perbedaan besar, ini perbedaan kecil, bisa kita lakukan simulasi walaupun kan PBL itu di awalnya saja, tapi teknik supaya tidak bisa seperti ini agar mampu biasa lakukan simulasi. Scroll ke bawah Pak ya, saya kira sudah bagus sekali. Ini sudah ada hasil pretest, post-test saja Pak ya, dan sudah berhasil, berarti tidak ada kendala ya Pak, artinya berjalan. Pelaksanaan LKPD juga Pak ya, LKPD apakah LKPD itu berhasil diselesaikan anak-anak Pak? Iya Pak, berdasarkan hasil presentasi dan perhatikan jumlah soal yang dijawab, itu bisa saya anggap berhasil Pak, karena dari presentasinya berjalan lancar, kemudian soal-soal di LKPD itu terjawab semua Pak. Oke. Ya, cukup. Tadi satu yang tadi menyedihkan itu Pak. Ya, LCD itu. Artinya memang tidak ada penyampaian sebelumnya Pak kalau mau dipakai. Itu mungkin saya anggap keteledoran saya Pak, karena saya menganggap bahwa itu LCD stay di sekolah Pak. Oh ya. Konfirmasi ulang ke pihak sekolah apakah
akan digunakan atau tidak. Jadi saya menganggap itu kesalahan. Ya. Saya tidak mengkonfirmasi sebelumnya. Ya, artinya dugaan tak terduga kalau dibawa oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Oke Pak, saya kira sudah bagus sekali apa yang disampaikan Pak Nasir. Jadi refleksinya hanya hasil belajar Pak ya, mau diukur keberhasilannya. Artinya PBL yang disodorkan di sini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap denyut frekuensi denyut jantung. Gitu. Sekali cukup juga Pak dari saya. Mungkin berikutnya lagi kembali ke Pak Wahyudin. Siap, terima kasih banyak Pak. Dindaku Pak Ridwan, silahkan di stop share. Mohon izin Bapak dosen, Bapak Guru Pamong dan teman-teman penampil kedua saya sendiri. Ya, terima kasih atas masukannya dari Bapak dosen, Guru Pamong dan rekan-rekan semua. Mohon izin untuk stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.